Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasakan dada yang begitu sesak hingga air mata jatuh tanpa bisa ditahan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu? Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini runtuh, harapan patah satu persatu, dan tidak ada lagi tempat untuk bersandar? Di titik itu, banyak orang merasa Allah menjauh, padahal justru disitulah Allah sedang mendekat. Saat hatimu hancur, saat kamu merasa sendiri, saat dunia seolah menutup semua pintunya, disitulah Allah masuk. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengisi ruang yang selama ini dipenuhi oleh selainnya. Ketika hatimu hancur, sebenarnya itu bukan tanda bahwa hidupmu berakhir, melainkan tanda bahwa Allah sedang membongkar sesuatu yang selama ini kamu anggap sebagai kekuatan, padahal itu hanyalah sandaran rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh tanpa peringatan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan datang dari manusia, dari cinta, dari pengakuan, dari dunia yang tampak indah di luar sana. Namun tanpa disadari, semua itu membuat hati kita bergantung pada sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang bisa pergi kapan saja tanpa izin kita. Dan ketika Allah melihat hatimu mulai bergantung kepada selainnya, maka dalam kasih sayangnya, Dia cabut satu persatu hal itu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari ketergantungan yang salah. Saat kehilangan itu datang, rasanya seperti dunia runtuh. Kamu bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi, kenapa Allah membiarkan kamu terluka sedalam ini, kenapa doa-doa yang kamu panjatkan seolah tidak dijawab. Padahal di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan ruang di hatimu. Ruang yang sebelumnya penuh dengan dunia, kini mulai kosong, dan ruang kosong itulah yang akan diisi dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kehadirannya. Namun proses ini tidak mudah. Hati yang hancur tidak langsung menjadi kuat. Ia harus melewati malam-malam panjang yang penuh tangis, harus melewati hari-hari sunyi yang terasa begitu berat untuk dilalui. Kamu mungkin mencoba mencari pelarian, mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal lain, dengan kesibukan, dengan orang baru, dengan hiburan, tapi tetap saja ada bagian dalam dirimu yang terasa kosong dan tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa hatimu tidak lagi bisa diisi oleh hal duniawi. Allah sedang mengarahkanmu kembali kepadanya dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur pernah melewati fase ini. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk hancur, lalu mengenal Allah lebih dalam. Banyak yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tapi hatinya kosong, jauh dari Tuhan, dan tidak pernah benar-benar merasakan kedekatan dengannya. Sedangkan kamu meskipun sedang terluka, sedang diproses untuk menjadi hamba yang lebih dekat, lebih sadar, dan lebih bergantung hanya kepada Allah. Setiap air mata yang jatuh itu bukan sia-sia. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan itu bukan tanpa makna. Semua itu sedang membentuk hatimu menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah menerima cahaya hidayah. Kadang Allah tidak langsung memperbaiki keadaanmu, karena yang ingin Dia perbaiki adalah hatimu terlebih dahulu. Karena jika hati sudah benar, maka apapun yang datang setelah itu akan terasa cukup. Kamu mungkin kehilangan seseorang, kehilangan harapan, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Masalahnya kita sering tidak sabar. Kita ingin pengganti itu datang segera, padahal Allah ingin kita belajar dulu untuk bergantung hanya kepadanya, bukan kepada pengganti itu. Di titik kehancuran itu, sebenarnya kamu sedang diajak untuk kembali. Kembali kepada doa yang tulus, kembali kepada sujud yang panjang, kembali kepada hubungan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Karena saat semuanya hilang, hanya Allah yang tersisa. Dan disitulah kamu akan menyadari bahwa sebenarnya Dia sudah cukup. Hancurnya hatimu adalah cara Allah membersihkan dirimu dari hal-hal yang selama ini menjauhkanmu darinya. Meskipun sakit, itu adalah bentuk cinta yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika manusia. Allah tahu kamu kuat, meskipun kamu merasa lemah. Allah tahu kamu bisa melewati ini meskipun kamu merasa tidak sanggup. Dan yang paling penting, Allah tidak pernah meninggalkanmu bahkan di saat kamu merasa paling sendirian sekalipun.
Justru di saat itulah dia paling dekat. Dia mendengar setiap bisikan hatimu, setiap tangisan yang tidak terdengar oleh siapapun, setiap doa yang kamu ucapkan dengan suara gemetar. Dia melihatmu, bahkan ketika dunia seolah tidak peduli, dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, lebih tenang dan lebih bermakna setelah semua luka ini sembuh. Maka jangan takut dengan kehancuran yang kamu rasakan hari ini, karena bisa jadi itu adalah awal dari pertemuan terindah antara hatimu dan Allah. Saat luka menjadi jalan menemukan Allah, di fase ini kamu mulai menyadari bahwa luka yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, perlahan berubah menjadi pintu yang membuka jalan baru dalam hidupmu. Bukan jalan yang mudah, bukan juga jalan yang penuh tawa, tapi jalan yang membuatmu mengenal Allah dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Awalnya kamu masih menangis, masih ada rasa sesak di dada, masih ada kenangan yang tiba-tiba datang tanpa permisi, masih ada rasa kehilangan yang belum sepenuhnya reda. Tapi di sela-sela tangisan itu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu mulai berdoa lebih lama dari biasanya. Dulu mungkin doa hanya sekadar rutinitas, sekadar kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi sekarang, doa menjadi tempatmu pulang. Tempatmu mencurahkan semua yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Kamu mulai berbicara kepada Allah seperti seorang hamba yang benar-benar butuh. Bukan lagi sekadar meminta, tapi juga mengadu, menangis, bahkan diam, dan merasakan bahwa Allah tetap mendengarkan. Di sepertiga malam ketika dunia terlelap dan suasana begitu sunyi, kamu mulai menemukan ketenangan yang aneh. Tangisanmu mungkin masih ada, tapi kali ini terasa lebih ringan, seolah ada yang memeluk hatimu tanpa terlihat. Itulah momen di mana Allah mulai masuk, bukan dengan cara yang keras, tapi dengan kelembutan yang perlahan mengisi ruang kosong di dalam hatimu. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini, kamu terlalu sibuk mencari ketenangan di luar. Padahal ketenangan itu selalu ada di dalam, hanya saja tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Luka yang kamu alami seakan memaksamu untuk berhenti sejenak. Berhenti dari mengejar hal-hal yang ternyata tidak benar-benar kamu butuhkan. Berhenti dari menggantungkan harapan pada manusia yang pada akhirnya tetap terbatas. Dan di saat kamu berhenti itulah, kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kamu mulai merasakan bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Justru kamulah yang selama ini terlalu jauh untuk merasakan kehadirannya. Perlahan, kamu mulai menikmati momen-momen sederhana bersama Allah. Duduk diam setelah salat, memandangi langit sambil berzikir, atau sekadar menarik napas panjang sambil menyebut namanya. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja, kini menjadi sangat bermakna. Karena disitulah kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kamu mungkin masih terluka, tapi luka itu tidak lagi membuatmu hancur. Justru luka itu menjadi pengingat bahwa kamu pernah rapuh, dan Allah yang menguatkanmu. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang itu buruk. Ada kehilangan yang justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih menyakitkan di masa depan. Kamu mulai menerima bahwa rencana Allah tidak selalu sesuai dengan keinginanmu, tapi selalu sesuai dengan kebutuhanmu. Dan dari situ, hatimu mulai belajar ikhlas. Bukan ikhlas yang dipaksakan, tapi ikhlas yang tumbuh dari pemahaman bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi mulai bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan dari ini semua? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari yang sebelumnya penuh penolakan, kini berubah menjadi penerimaan. Dari yang sebelumnya penuh amarah, kini perlahan menjadi ketenangan. Kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan rasa cukup itu mulai kamu rasakan. Meskipun hidupmu belum sepenuhnya membaik, meskipun keadaan belum berubah drastis, tapi hatimu sudah tidak seberat dulu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Itulah tanda bahwa Allah sedang mengisi hatimu. Dia tidak langsung menghapus semua masalahmu, tapi Dia memberikan kekuatan untuk melewatinya. Dia tidak langsung menghilangkan semua luka, tapi Dia memberikan makna di balik luka itu. Dan perlahan kamu mulai jatuh cinta kepada Allah. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu merasakan bahwa dalam setiap kekurangan,
Dia selalu ada. Kamu mulai merindukan waktu-waktu bersamanya. Merindukan sujud yang panjang, merindukan doa yang tulus, merindukan momen di mana kamu bisa benar-benar menjadi diri sendiri di hadapannya. Dan disitulah kamu sadar bahwa luka ini bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali, undangan untuk lebih dekat, undangan untuk mengenal Allah bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai satu-satunya tempat bergantung. Maka meskipun perjalanan ini masih panjang, kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena sekarang kamu tahu Allah ada bersamamu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saat hati mulai kuat dan menemukan makna yang lebih dalam. Di fase ini, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat oleh banyak orang, bukan juga perubahan yang langsung membuat hidupmu sempurna, tapi perubahan yang sangat dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hatimu sendiri. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasaimu. Kenangan itu masih sesekali datang, tapi tidak lagi menghancurkanmu. Kamu mulai bisa tersenyum, bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena kamu sudah belajar menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kamu tidak pernah terluka, tapi ketika kamu tetap bisa berjalan meskipun pernah hancur. Di titik ini, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Cara pandangmu berubah, cara berpikirmu lebih dalam, dan hatimu menjadi lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, kini kamu sadari tidak sepenting itu. Karena sekarang kamu tahu, yang benar-benar penting adalah hubunganmu dengan Allah. Kamu mulai lebih menjaga salatmu. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Kamu mulai lebih sering berzikir, bukan karena kewajiban, tapi karena hatimu merasa tenang saat menyebut namanya. Dan yang paling terasa, kamu mulai lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Ikhlas menerima takdir yang tidak bisa diubah, ikhlas melepaskan yang memang bukan untukmu, dan ikhlas berjalan meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kamu tidak lagi terlalu memaksakan sesuatu. Kamu berusaha, tapi juga belajar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ada ketenangan dalam hatimu yang dulu tidak pernah kamu rasakan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada manusia, tapi berasal dari keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu. Di fase ini, kamu mulai melihat luka sebagai guru terbaik dalam hidupmu. Dari luka itu kamu belajar sabar. Dari kehilangan itu kamu belajar ikhlas. Dari kehancuran itu kamu belajar berserah diri. Semua pelajaran itu tidak akan pernah kamu dapatkan jika hidupmu selalu berjalan mulus tanpa ujian. Dan kini kamu mulai bersyukur, bukan karena luka itu menyenangkan, tapi karena luka itu membawamu lebih dekat kepada Allah. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, sekecil apapun itu, memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Bahkan hal yang paling menyakitkan sekalipun, ternyata membawa kebaikan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu juga mulai lebih peka terhadap orang lain. Luka yang pernah kamu rasakan membuatmu lebih mudah memahami kesedihan orang lain, lebih mudah berempati, dan lebih tulus dalam membantu. Hatimu menjadi lebih lembut, tapi juga lebih kuat. Lembut dalam merasakan, kuat dalam menghadapi. Kamu tidak lagi takut kehilangan seperti dulu. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah percaya bahwa apapun yang pergi dari hidupmu tidak akan pernah melewatkan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Kamu mulai hidup dengan cara yang lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Tidak lagi terlalu sibuk mengejar validasi manusia, tidak lagi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Karena sekarang kamu tahu cukup Allah yang tahu, dan itu sudah cukup. Kamu juga mulai berdamai dengan masa lalu. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menyesali secara berlebihan, tapi menerima semuanya sebagai bagian dari cerita yang membentuk dirimu hari ini. Masa lalu itu tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi pelajaran. Dan dari situ, kamu mulai melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam hidup. Kamu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Di fase ini, kamu benar-benar merasakan arti tawakal. Bukan sekadar kata,
tapi sebuah keadaan hati yang tenang meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu berusaha semampumu, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan anehnya, justru di saat kamu berhenti memaksakan, hidup terasa lebih mengalir. Rezeki datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ketenangan hadir tanpa harus dicari kemana-mana. Semua itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sudah belajar bersandar kepada Yang Maha Kuat. Kamu mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup bersama Allah. Dan rasa cukup itu membuatmu tidak lagi mudah goyah. Apapun yang terjadi di luar sana, hatimu tetap punya tempat untuk pulang. Tempat yang selalu tenang, selalu menerima dan selalu menguatkan, yaitu Allah. Dan disitulah kamu benar-benar bangkit. Bukan bangkit sebagai orang yang tidak pernah terluka, tapi bangkit sebagai orang yang sudah berdamai dengan luka dan menjadikannya sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Saat Allah mengganti luka dengan keindahan yang tak terduga, di fase ini kamu mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kamu bayangkan. Perlahan, tanpa banyak suara, tanpa gemuruh yang besar, hidupmu mulai berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba sempurna, tapi perubahan yang terasa hangat, lembut, dan penuh makna. Allah mulai menunjukkan bahwa setiap luka yang kamu rasakan dulu tidak pernah sia-sia. Ada balasan yang sedang disiapkan, ada keindahan yang perlahan ditampakkan, satu demi satu, tepat di waktu yang paling kamu butuhkan. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya di awal, tapi suatu hari kamu akan berhenti sejenak, lalu melihat ke belakang, dan berkata dalam hati, ternyata Allah benar-benar tidak pernah meninggalkanku. Hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Hati yang dulu gelisah kini lebih mudah tenang. Pikiran yang dulu penuh kekhawatiran kini lebih lapang. Dan hidup yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lebih ringan untuk dijalani. Allah tidak selalu mengganti kehilanganmu dengan sesuatu yang sama. Kadang, Dia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, tapi dalam bentuk yang berbeda, yang dulu mungkin tidak pernah kamu harapkan. Bisa jadi Allah tidak mengembalikan orang yang kamu kehilangan, tapi Dia menghadirkan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan saat bersama orang itu. Bisa jadi Allah tidak langsung memberikan apa yang kamu minta, tapi Dia memberikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan disitulah kamu mulai mengerti bahwa cara Allah memberi itu tidak selalu sesuai dengan keinginanmu, tapi selalu tepat untuk kebaikanmu. Di fase ini, kamu mulai merasakan keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup. Doa-doa yang dulu kamu panjatkan dengan air mata, perlahan mulai terjawab. Bukan selalu dengan cara yang sama seperti yang kamu bayangkan, tapi dengan cara yang lebih indah dan lebih tepat. Pertemuan-pertemuan yang tidak terduga mulai hadir dalam hidupmu. Orang-orang baru yang membawa kebaikan, kesempatan-kesempatan yang membuka jalan baru, dan pengalaman-pengalaman yang membuatmu semakin yakin bahwa Allah sedang menuntunmu. Kamu mulai merasakan bahwa hidup ini tidak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang menemukan makna di setiap langkah. Ada rasa syukur yang tumbuh dalam hatimu. Syukur yang tidak lagi bergantung pada banyaknya nikmat, tapi pada kesadaran bahwa Allah selalu ada dalam setiap keadaan. Bahkan hal-hal sederhana kini terasa istimewa. Nafas yang tenang, hari yang damai, waktu yang cukup untuk beribadah. Semua itu terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Kamu juga mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Dulu kamu mungkin merasa lemah, merasa tidak berharga karena luka yang kamu alami. Tapi sekarang kamu sadar, kamu telah melewati sesuatu yang tidak mudah, dan itu membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan kuat karena tidak pernah jatuh, tapi kuat karena mampu bangkit setiap kali jatuh. Allah mulai memperlihatkan hasil dari kesabaranmu, bukan dalam bentuk yang selalu besar, tapi cukup untuk membuatmu tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau benar-benar menepati janjimu." Kamu mulai percaya sepenuhnya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Semua disimpan, semua diperhitungkan, dan semua akan dibalas dengan cara yang paling indah. Di fase ini, hatimu dipenuhi harapan. Bukan harapan kepada manusia, bukan harapan kepada dunia, tetapi harapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kamu tidak lagi takut dengan masa depan seperti dulu. Karena sekarang kamu tahu, siapapun yang mengatur hidupmu adalah Zat yang Maha Baik. Dan jika Allah yang mengatur,
maka tidak mungkin hasilnya buruk. Kamu juga mulai berani bermimpi lagi. Bukan mimpi yang didorong oleh ambisi semata, tapi mimpi yang disertai doa, usaha, dan tawakal. Mimpi yang kamu serahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa rasa takut akan gagal. Karena kamu tahu, jikapun tidak terwujud, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang telah Allah siapkan. Hidupmu mungkin belum sempurna. Masih ada ujian, masih ada tantangan, tapi sekarang kamu menghadapinya dengan hati yang berbeda. Hati yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih dekat kepada Allah. Dan dari situlah kamu menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa luka yang dulu kamu tangisi ternyata adalah jalan menuju keindahan yang sekarang kamu syukuri. Tanpa luka itu, kamu mungkin tidak akan sampai di titik ini, tidak akan mengenal Allah sedalam ini, tidak akan merasakan ketenangan seperti sekarang. Maka perlahan, kamu mulai berdamai sepenuhnya dengan masa lalu, bukan hanya menerima, tapi juga mensyukurinya. Karena kamu tahu, semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dan kini kamu berjalan ke depan bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, Allah akan selalu ada, dan bersama Allah selalu ada harapan. Saat hati menemukan rumahnya dan kembali sepenuhnya kepada Allah, di titik ini kamu akhirnya sampai pada satu pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat jelas terasa di dalam hati. Sebuah ketenangan yang dulu kamu cari kemana-mana, kini justru kamu temukan saat kamu benar-benar kembali kepada Allah. Perjalanan panjang yang kamu lalui, dari luka, kehilangan, tangisan, hingga perlahan bangkit, semuanya membawamu ke satu tempat yang sama, tempat di mana hatimu merasa pulang, dan tempat itu adalah Allah. Kini kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirimu, tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, pada keadaan, atau pada hal-hal dunia yang sifatnya sementara. Karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kedekatan dengan Allah. Di fase ini, kamu mulai benar-benar mengenal arti cukup. Cukup bukan berarti kamu memiliki segalanya, tapi cukup karena kamu merasa Allah selalu ada bersamamu. Dan ketika Allah sudah ada dalam hatimu, maka kekosongan itu hilang, luka itu sembuh, ketakutan itu perlahan lenyap. Kamu tidak lagi takut sendiri, karena kamu tahu kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu sadar tidak ada yang benar-benar milikmu selain Allah. Kamu tidak lagi terlalu cemas tentang masa depan, karena kamu yakin Allah sudah menyiapkan yang terbaik, bahkan sebelum kamu memintanya. Di titik ini, hidup terasa lebih sederhana, tapi justru lebih bermakna. Kamu menjalani hari-harimu dengan lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak berlebihan dalam mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kamu lebih banyak bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu sering kamu abaikan. Dan dari rasa syukur itu, Allah tambahkan lagi ketenangan dalam hatimu. Kamu mulai mencintai ibadah, bukan karena kewajiban semata, tapi karena disitulah kamu merasa dekat dengannya. Sujudmu menjadi lebih lama, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tidak ingin cepat berpisah dari momen itu. Doamu menjadi lebih tulus, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena kamu ingin berbicara dengan Allah. Dan dari situlah, hubunganmu dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat personal, sangat dalam, dan sangat indah. Kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu alami dulu, semua luka yang pernah membuatmu hancur, ternyata adalah cara Allah menarikmu kembali. Jika dulu hidupmu terlalu dipenuhi dunia, maka Allah kosongkan. Jika dulu hatimu terlalu bergantung pada manusia, maka Allah lepaskan. Jika dulu kamu terlalu jauh, maka Allah panggil dengan cara yang mungkin menyakitkan, tapi penuh kasih sayang. Dan sekarang kamu mengerti bahwa saat hatimu hancur, disitulah Allah masuk. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk membangun kembali hatimu dengan sesuatu yang lebih kuat. Bukan untuk menjauhkanmu dari kebahagiaan, tapi untuk menunjukkan kebahagiaan yang sejati. Di akhir perjalanan ini, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Dan itu adalah hadiah terbesar dari semua luka yang pernah kamu rasakan. Maka jika hari ini ada seseorang yang sedang berada di titik hancur, sampaikan padanya bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari perjalanan menuju Allah. Awal dari kehidupan yang lebih tenang. Awal dari kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun selainnya.
Jangan lari dari luka itu. Jangan benci keadaan itu. Karena bisa jadi itulah cara Allah memelukmu, meskipun kamu belum menyadarinya. Kembalilah kepada Allah. Dekatkan dirimu kepadanya. Cerahkan hatimu dengan mengingatnya. Karena hanya dengan itu, hatimu akan benar-benar sembuh. Dan percayalah, tidak ada hati yang kembali kepada Allah, kecuali akan Allah tenangkan. Tidak ada air mata yang jatuh karenanya, kecuali akan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Tidak ada luka yang diserahkan kepadanya, kecuali akan Dia ubah menjadi kekuatan.